Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillahi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri majelis Kitab Al-Kabair dan kita sudah memasuki Al-Kabiratu As-Saminatu Wassalasun, dosa besar nomor urut 38, At-ta'allumu lid-dunya wa kitmanul ilmi, menuntut ilmu tidak ikhlas, tapi yang dia kejar pengen sukses dunia, tidak terbesit ingin sukses akhirat. Yang kedua, menyembunyikan ilmu. Berarti bab ini ada dua dosa besar kaitannya dengan ilmu. Rajin menuntut ilmu tapi yang dia inginkan adalah keuntungan dunia. Kemudian yang kedua, sudah dapat ilmu kemudian dia sembunyikan. Baik, sekarang kita bahas terlebih dahulu yang pertama, agungnya ilmu atau mulianya ilmu. Ilmu dalam Al-Quran beberapa kali disebut dengan kata sultan. Ma anzalallahu biha min sultan. Sultan itu kalau bahasa kita kan penguasa. Maka orang yang berilmu punya hak untuk berkuasa. Mana dalilnya? Di antaranya adalah malaikat menanyakan kepada Allah, apa hikmah kenapa bukan malaikat yang dijadikan khalifah di muka bumi, justru manusia yang punya peluang menumpahkan darah. Allah cukup mengajukan beberapa pertanyaan kepada malaikat. Ternyata semua pertanyaan dari Allah dijawab, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak punya ilmu untuk menjawab pertanyaan engkau. Tapi begitu semua pertanyaan diberikan kepada Adam, disapu bersih bisa dijawab. Akhirnya apa? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Kami firmankan kepada malaikat, bersujudlah kepada Adam. Akhirnya seluruh malaikat bersujud. Kenapa malaikat wajib bersujud kepada Adam, padahal malaikat makhluk tidak pernah berbuat maksiat, statusnya senior, justru harus sujud kepada makhluk junior? Jawabannya karena faktor ilmu. Ini satu. Dalil yang lain adalah Musa diminta mencari Khidir. Coba kita banding-bandingkan antara Musa dan Khidir. Musa itu nabi, udah jelas. Musa itu rasul, iya. Musa adalah ulul azmi. Musa memiliki kitab yaitu Taurat. Kisahnya mendominasi ranking 1 diceritakan dalam Al-Quran. Jadi cerita masa lalu yang paling banyak adalah kisah Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa memiliki perolehan umat tertinggi, ranking kedua di bawah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah keunggulan Musa. Bagaimana dengan Khidir? Ternyata Allah menyebut fawajada abdan min ibadina. Fawajada, bertemulah Nabi Musa dengan muridnya, abdan, dengan seorang hamba. Jadi Khidir disebut dengan kata hamba, bukan disebut dengan kata rasul.
tidak sedikit akhirnya para ulama mengatakan, oh Khidir itu bukan nabi, dia adalah hamba, dia adalah orang soleh. Tapi tidak sedikit para ulama mengatakan justru disebut abdan, dia adalah nabi. Contohnya apa? Subhana, maha suci Allah, alladzi asra, yang telah mengisrakan, bi abdihi, hambanya. Siapa hambanya di sini? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mendukung status Khidir itu adalah nabi karena ada kata abdun. Sebagaimana berkali-kali Rasulullah disebut dengan abdun dalam Quran. Tapi intinya status Khidir nggak jelas. Udah gitu aja. Ada yang setuju dia nabi, ada yang tidak setuju tapi dia adalah seorang hamba. Sementara Nabi Musa, nabi, rasul, ulul azmi, punya kitab, pengikutnya ranking kedua di bawah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Nabi Musa diminta bertemu dengan Khidir. Kenapa? Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Karena Khidir punya ilmu, yang ilmu itu tidak diketahui oleh Musa. Jadi nabi yang jelas statusnya disuruh mencari Khidir, seorang yang tidak disepakati para ulama statusnya apa. Kenapa? Karena faktor ilmu. Kemudian Talut, si miskin yang diangkat menjadi raja. Orang-orang Yahudi protes, anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Loh, kok bisa Talut jadi raja? Dia kan sedikit harta, dia kan orang miskin. Pertanyaannya, kenapa dia orang miskin berhak menjadi raja? Innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Karena Allah sudah memberikan kelebihan. Satu, kuat ilmunya. Dua, kuat jasmaninya. Karena faktor ilmu, orang miskin punya hak untuk menjadi raja. Kemudian ketika rukun Islam tertinggi setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, siap apa? Salat. Dan salat ternyata harus berjamaah. Siapa yang punya hak menjadi imam? Ya umul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak menjadi imam siapa yang paling menguasai kitabullah. Fa inhum fil qiraati sawaan fa'alamuhum bisunnah. Qur'annya sama-sama hebat, maka cari orang yang paling mengerti sunnah, jago hafalan hadisnya. Fa inhum fi sunnati sawaan, kalau ternyata hadisnya sama-sama jago, baru kemudian fa aqdamuhum silman, siapa yang lebih dulu masuk Islam. Ternyata masuk Islamnya bareng. Baru akbaruhum sinnan, siapa yang usianya paling tua. Berarti faktor usia itu nomor keempat. Faktor ilmu itu faktor nomor satu. Ini bukti bahwa ilmu itu berkuasa. Maka beberapa kali Allah menyebut ilmu dengan kata sultan dalam Al-Quran. Baik. Kemudian saking agungnya ilmu, sampai-sampai banyak ulama membanding-bandingkan antara ilmu dan harta. Mana yang lebih hebat antara ilmu dan harta?
Satu, harta warisan orang kaya, sementara ilmu warisan para nabi. Dalilnya pasti Bapak sudah tahu meskipun tidak hafal. Wa innal ulama'a warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yurathu dirhaman wala dinaron. Para nabi ketika mati tidak pernah meninggalkan warisan uang dinar dan dirham. Wa innama warathu al-ilma. Para nabi seluruhnya warisannya tidak kecuali ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadin wafir. Siapa yang berhasil mengambil ilmu warisan para nabi, berarti dia sudah mendapatkan keuntungan yang besar. Berarti ilmu warisan nabi, harta warisan orang tua. Mana yang lebih mulia, orang kaya atau nabi? Tentu nabi. Dua, harta bisa ketinggalan zaman, ilmu tidak bisa. Harta bisa kuno, tapi ilmu tidak mungkin ketinggalan zaman. Contoh, ketika SD saya diizinkan mencet mesin ketik. Bangganya luar biasa. Begitu muncul komputer, ngapunten mesin ketik tolong menyingkir. Alhamdulillah saya sempat punya komputer, rajin ngetik. Begitu muncul laptop, provokasi mengatakan bahwa hari gini masih megang komputer. Akhirnya komputer saya singkirkan, saya beli laptop. Itu mungkin bukti harta bisa ketinggalan zaman. Tahun 80-an di Masaran yang punya pesawat telepon siapa? Paling kepolisian nggak Pak? Ya, paling kepolisian, Pak Camat. Akhirnya ketika saya tinggal di Bekasi tahun 2002 pertama kali bisa masang telepon di rumah. 02188362338. Wah, bangganya luar biasa. Apalagi kalau ada yang nelpon langsung gage, seneng nerima telepon. Keluarlah HP. Nah, ketika telepon semarak di mana-mana, akhirnya kan wartel di mana-mana. Tapi begitu muncul HP, yang punya wartel bangkrut. Telepon di rumah sudah ditinggalkan. Akhirnya megang HP. Sekarang HP sudah jadul, dulu SMS, sekarang jadi WA. Itu contoh harta bisa ketinggalan zaman. Tapi kalau ilmu mungkin tidak. Ilmu dari Rasulullah, contohnya tata cara wudu, mungkin tidak kita diskusikan. Mari bapak-bapak kita diskusikan cara wudu Rasulullah itu masih cocok tidak dengan era 2026. Kalau ada yang tidak cocok, mari kita reformasi. Oh, tidak mungkin. Apa yang ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah salihun likulil zaman, cocok di masa manapun, zaman manapun, mau orde lama atau orde baru. Baik. 3, ilmu menjaga pemiliknya, sementara harta justru si pemilik sibuk menjaga hartanya. Di Bekasi kalau parkir motor memakai gembok tambahan itu hukumnya fardu ain. Di sini saja saya ditertawakan. Saya kan pernah parkir di sini pakai gembok tambahan 3 lagi. Malah ditertawakan. Akhirnya gara-gara provokasi itu sekarang kalau saya parkir tidak pernah saya gembok. Oh, kalau di Bekasi tidak, 3 gembok tambahan saya bawa.
Kenapa? Di sana maling-maling sangat pintar. CCTV tidak dipedulikan. Baik, jadi ilmu harta justru pemiliknya sibuk menjaga hartanya. Tapi orang yang menuntut ilmu, dia akan dijaga oleh ilmu. Tengah malam bangun, aras-arasan, ilmu mengingatkan ini waktu sholat tahajud. Itu kan ada keluruk ayam jago. Idza sami'tum siyahadika fas'alullahal afiyah fa innaha ra'at malakan. Keluruknya malam di keluruknya ayam di malam hari tanda melihat malaikat rahmat yang ditugaskan mengaminkan para malaikat. Langsung gregah sholat tahajud. Ilmu yang menjaga. Ketika ada ajakan untuk berbuat maksiat, ilmu akan mengatakan awas, ini haram, ini dosa, siksa kuburnya seperti ini, lanjut di akhirat siksa neraka seperti ini. Akhirnya dia tidak jadi berbuat maksiat. Kenapa? Ilmu menjaga pemiliknya. Kemudian harta bisa dihitung, tapi ilmu tidak bisa diukur. Bapak bisa tanyakan ke KPK, harta Pak Menteri, misalnya menteri apa aja, itu pasti bisa dikalkulasi. Pak Menteri punya aset tanah sekian-sekian, punya uang di bank sekian-sekian. Harta bisa dihitung. Tapi ilmu tidak bisa dikalkulasi. Bapak tidak bisa menebak ilmu yang ada di otak saya berapa kilo, kan tidak bisa ditebak. Oh, ilmu kan bisa ditebak berdasarkan gelar. Oh, belum tentu. Belum tentu. Seperti teman saya dapat gelar MA. Saya tanya, Mas, tesis Anda apa MA? Ternyata Nidhamul Hukmi. Lah itu kan pelajaran pesantren kelas 5, berarti kelas 2 SMA coba. Gelar S2 ternyata tulisannya pelajaran SMA kelas 2 di pesantren. Jadi bagi saya gelar itu tidak bisa jadi jaminan. Di sana, di tempat tinggal saya, SAG ternyata banyak yang tidak bisa bahasa Arab. SAG tidak bisa bahasa Arab. Jadi kalau mau ngisi-ngisi pengajian, ya yang dibaca adalah buku-buku terjemahan. Nah, kalau kita kan ini asli bahasa Arab, tapi ternyata SAG tidak bisa bahasa Arab. Hafalannya berapa? Juz 30 saja tidak lengkap. Maka ada yang membuat lelucon, SAG itu sarjana agak gimana gitu loh gitu. Karena juz 30 aja banyak yang tidak hafal. Bapak kalau dengar ceramahnya Pak Said Agil Sirot menyebut SAG itu nyengirnya sambil ngece. Jadi hari ini S1 itu tidak bisa dijadikan jaminan. Baik. Kemudian ilmu tidak mungkin hilang, tapi harta mungkin hilang dirampok. Tidak mungkin. Misalnya saya diminta untuk mengisi kajian tata cara membagi waris. Siapa yang dapat 1/6, 1/3, 2/3, setengah, siapa yang dapat sisa. Kepada panitia saya menyampaikan, ngapunten Mas, saya tidak bisa menyampaikan ilmu waris. Kenapa? Ilmu saya hilang dicuri tetangga. Enggak mungkin. Tapi kalau harta bisa hilang. Kemudian ilmu diberikan akan bertambah, tapi harta dikeluarkan akan berkurang. Punya uang 50.000, masuk warung bakso 20.000, es teh 5.000, berarti kelong 25.000. Kenapa? Harta dikeluarkan. Tapi kalau ilmu dikeluarkan, diberikan, diceramahkan, maka ilmu akan nambah.
Baik, termasuk ilmu mengangkat derajat sementara harta bisa menurunkan derajat. Untuk titik poin ini saya coba nyari contoh. Alhamdulillah contohnya ada di tetangga saya. Harta bisa merendahkan derajat pemiliknya. Ketika saya punya tetangga, pagi-pagi sebelum kerja motornya dicuci. Selesai dicuci, dielap pakai kanebo. Begitu kering disemprot pakai kit sampai kinclong. Saya lihat ternyata yang punya motor belum mandi, sementara motornya sudah bersih, wangi, kinclong. Ini bukti pada titik ini harta lebih mulia daripada pemiliknya. Tapi kalau orang punya ilmu, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Baik. Masalah ketiga, ilmu tidak bisa dipelajari dengan autodidak. Ilmu agama maksudnya. Jadi jangan coba-coba pengen jadi ustadz, tidak belajar, cukup borong buku-buku agama, dibaca sendiri, dipelajari sendiri, disimpulkan sendiri, kemudian diceramahkan. Itu tidak boleh. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak autodidak. Allah berfirman, Fa'idha qara'nahu fattabi Qur'anah. Kami bacakan Quran kepadamu wahai Muhammad lewat malaikat Jibril. Diam, simak, tirukan, hafalkan. Tsumma inna alaina bayana. Kemudian dengarkan, Jibril akan menerangkan tafsir penjelasan dari ayat yang baru saja dibaca. Berarti Rasulullah mengambil Quran dari Jibril itu apa? Bacaannya dan penjelasannya. Berarti tafsirnya. Jadi Rasulullah tidak belajar autodidak. Tapi di Bekasi ada nyantri tidak, pengennya jadi ustadz, pergi ke toko buku, borong buku, dia baca sendiri, kemudian dia memanfaatkan kepintarannya bicara di podium, akhirnya jadi ustadz terkenal. Padahal bahasa Arab saja tidak paham. Nah, itu bahaya. Apalagi Imam Syafi'i mengatakan, ya akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'unbika an tafsiliha bibayanin dzakaun wa hirsun wa istihadun wa malun wa tuluz zaman wa sahibul ustad. Wahai saudaraku, kalian sekali-kali tidak mungkin menguasai ilmu kecuali 6. 1. Zakaun, harus pintar. 2. Hirsun, harus semangat. Hirsun itu rakus. Wastihadun, harus semangat, serius, sungguh-sungguh. Kemudian apa? Harus ada harta, karena jerbasuki mawa beyo, harus ada harta. Belajar itu butuh biaya. Wa tuluz zaman, tidak bisa setahun 2 tahun, harus zaman tul, waktu yang cukup panjang. Wa sohbatul ustad, dia harus mengambil ilmu itu dari ustad, tidak boleh autodidak. Dan waktunya juga harus panjang. Maka saya cukup kaget di Jakarta, saya mengadakan pesantren kilat 2 hari, ada mahasiswa datang daftar bertanya, Ustadz, lulus pesantren kilat saya sudah jadi ulama belum? Oh ya gak bisa, baru cuma 2 hari pengen jadi ulama. Baik. Nah kemudian bagi yang sudah dapat ilmu, Allah mengingatkan jangan hanya sibuk ceramah. Kenapa?
walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah generasi Rabbani. Siapa generasi Rabbani? Selalu aktif mengajarkan isi Quran, sementara kalian juga tetap aktif terus belajar tanpa henti. Jadi seorang ustadz itu tidak hanya sibuk ceramah ke sana kemari, tapi dia harus belajar. Selama saya di Bekasi, saya menyisihkan waktu sehari 1,5 jam baca kitab, tidak bisa diganggu. Setahun sekali saya meluangkan waktu meliburkan jadwal pengajian untuk belajar kepada ulama. Biasanya ulama dari Saudi didatangkan, saya menyisihkan waktu. Kadang-kadang ada ulama yang datang memberi ilmu selama 2 minggu, pernah sebulan, pernah 2 bulan, fokus untuk nambah ilmu. Nah sekarang saya tiap hari masih belajar fikih, masih belajar tafsir, masih belajar akidah terhubung dengan ulama-ulama Timur Tengah. Tiap hari saya nyatat, saya nulis, karena tidak mungkin saya ngisi pengajian tanpa terus menambah ilmu. Baik. Kemudian selanjutnya, ketika menuntut ilmu itu hukumnya wajib, bagaimana nasib orang-orang yang tidak mau datang ke pengajian? Kan ada komentar, di Masaran saja ada komentar, nggak usah ngaji, nanti malah tahu ini, tahu itu, ngerti ini haram, ini tidak boleh. Nah, di Masaran saya dengar kalimat itu, di Bekasi malah belum. Maka orang seperti ini dikomentari oleh ayat, wa qalu, mereka penghuni neraka berkata, satu, lau kunna nasma'u, seandainya kami dulu di dunia menyisihkan waktu untuk mendengar, berarti mendengar ceramah, berarti hadir di pengajian. 2, au naqilu, minimal berpikir, sempat berpikir betapa pentingnya hadir di majelis taklim. Ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kami tidak akan menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Berarti orang ini masuk neraka gara-gara tidak hadir di majelis taklim. Akhirnya dia tidak tahu halal haram, tidak ngerti mana tauhid mana syirik, tidak bisa membedakan mana pahala dan dosa, buta terhadap bid'ah dan sunnah. Akhirnya perintah tidak dikerjakan, larangan diterjang, karena dia tidak tahu. Masuklah dia ke neraka akibat perbuatan dosa itu. Baik. Nah, kemudian berkenaan dengan menuntut ilmu, ada satu pertanyaan diajukan ke Syekh Shalih Al Fauzan. Boleh tidak menuntut ilmu tidak usah datang ke pengajian, cukup buka HP, nonton YouTube, atau borong kaset-kaset ceramah para ulama, duduk manis sambil ngopi sambil makan gorengan, gak usah datang ke pengajian? Jawabannya tidak boleh. Menuntut ilmu lewat YouTube itu hanya tambahan, selingan. Hadir di majelis taklim itu menu utama. Kenapa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang punya kaki, dia langkahkan menuju tempat menuntut ilmu, Allah permudah langkahnya masuk surga. Nah, kalau nonton YouTube gak ada langkah kaki. Sementara para ulama menyebut al ilmu yu'ta, ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang datang ke rumah kita. Jadi ilmu itu didatangi sehingga ada langkah kaki, bukan ilmu yang masuk ke rumah-rumah kita. Baik.
Nah, baru masuk pelajaran inti. Jadi bab ini membahas satu, dosa menuntut ilmu mencari keuntungan dunia. Yang kedua, sudah dapat ilmu dia sembunyikan ilmu itu. Baik, untuk yang pertama, menuntut ilmu karena pengen keuntungan dunia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yabtagi bihi Allahu azza wa jalla la yuriduhu illa liyusiba bihi ardon minad dunya lam yajid irfal jannah yaumal qiyamah." Siapa yang menuntut ilmu harusnya niatnya untuk mencari wajah Allah, mencari ridho Allah sehingga bisa melihat wajahnya nanti pada hari kiamat. Ternyata dia menuntut ilmu ingin mengejar keuntungan dunia, maka pada hari kiamat aroma surga dia tidak akan cium. Wanginya surga saja tidak bisa mencium, apalagi masuk surga. Kenapa Mas Anda menuntut ilmu pengen dapat LC, pengen dapat MA, pengen dapat doktor sehingga mudah jadi pegawai negeri? Itu faktor utama. Nah, dia masuk hadis ini. Yang kedua, kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu. Sudah dapat dia sembunyikan. Maka Al-Baqarah 159, Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anahumullahu wa yal'anahumul la'inun. Yang menyembunyikan ilmu, dia akan mendapatkan laknat dari Allah dan para malaikat. Pada ayat yang lain, wala yukallimuhumullahu, Allah tidak mau ngajak bicara. Wala yangduru ilaihim, Allah tidak mau melihatnya. Wala yuzakkihim, Allah tidak akan mensucikan dosanya. Walahum adabun alim, bagi mereka siksa yang pedih. Pertanyaannya, contoh menyembunyikan ilmu itu contohnya apa? Contohnya, saya dulu sering ngisi pengajian di instansi-instansi, di kementerian-kementerian, pokoknya pejabat-pejabat. Akhirnya kesimpulannya repot ngisi pejabat. Baru datang, Ustadz tolong yang seperti ini jangan disinggung, yang ini jangan diceramahkan, tolong ini jangan dibicarakan, tolong yang ini dihindari. Akhirnya kan saya bingung ngomong apa. Padahal ilmu itu harus disampaikan supaya orang tahu halal dan haram. Nah, ini contoh menyembunyikan ilmu dengan niat apa? Biar nanti diundang lagi. Ya, itu bahaya. Akhirnya kesimpulan saya, cekap semanten, ini yang pertama dan terakhir, saya tidak akan datang lagi. Kenapa? Saya harus diatur. Ini ilmu itu mulia. Di awal ceramah saya kan sudah saya sebutkan kemuliaan ilmu. Ilmu itu tidak boleh diatur, justru ilmu yang mengatur manusia. Jangan sampai kajian ilmu itu diatur oleh pihak yang lain sehingga hanya disampaikan yang menguntungkan satu pihak sementara pihak lain dirugikan. Itu contoh, termasuk sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innama akhafu ala ummati al-a'immata al-mudillin. Yang aku khawatirkan menimpa umatku adalah ulama-ulama yang menyesatkan karena dia mendukung penguasa, mencari ayat-ayat demi mendukung penguasa, mencocok-cocokkan ayat. Apapun keinginan penguasa selalu dicarikan dalilnya. Baik, insya Allah cukup, masih ada waktu 5 menit tanya jawab. Kalau tidak ada berarti kita istirahat menunggu adzan 5 menit. Selesai. Ada pertanyaan? Saya persilahkan. Oh ya, silakan Pak.
Oh, adabnya. Oh ya. Pasnya itu ya mengikuti sunnah Rasul. Amru bin Salamah itu diangkat menjadi imam di kota Mekah karena paling menguasai Quran. Wa ana ibnu sittin au sab'in, padahal usiaku saat itu 6 atau 7 tahun. Coba anak TPA, dia yang jadi imam. Harusnya begitu. Tapi ada beberapa daerah tidak bisa. Berdasarkan apa? Usia. Berdasarkan apa? Pakaiannya di masjid. Kalau pakai kupluk hitam, pakai sarung, dia yang punya hak menjadi imam. Ini yang datang bacaannya bagus, hafalannya lumayan, ternyata masuk masjid pakai celana panjang, ngapunten, nggak bisa jadi imam. Kan ada beberapa kriteria. Bahkan ada masjid khotib akan dipermasalahkan hanya gara-gara pecinya bukan peci hitam, songkok nasional. Coba songkok saja dijadikan masalah. Jadi idealnya begitu. Pertanyaannya, bagaimana kalau tidak begitu? Bagaimana kalau tidak begitu? Coba kita carikan hadis. Sallu ala man sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Salatlah di belakang imam. Yang penting jelas dia pasti sudah mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, betapapun imam itu. Jadi yang penting dia muslim. Itu satu. Yang kedua, salasatun la tujawizu salatahum hanajirahum. Satu di antara 3 kelompok yang sholatnya tidak diberi pahala. Siapa? Al-imamu wan nasu lahu karihun, imam yang dibenci oleh makmum. Pokoknya makmum tidak suka. Kenapa? Nah, dia bacaannya aja, bacaan Qur'annya aja masih belekak-beleku, memaksakan diri untuk jadi imam. Nah, sekarang boleh tidak dengan alasan bacaan belekak-beleku akhirnya kita sholat di rumah? Oh, tidak boleh. Tetap sholat di belakang imam yang dibenci oleh makmum. Sholatnya tetap sah. Kalau dia mencari alasan, daripada imamnya begitu, mendingan saya sholat di rumah, dia malah dosa. Berarti kalau imamnya tidak sesuai kriteria sebenarnya tidak masalah. Idealnya tadi kitabullahnya paling mantap. Kalau tidak berarti siapa yang paling mengerti sunnah. Kalau tidak seperti itu sholatnya tetap sah. Baik, ada satu lagi ya. Oh gitu ya. Dulu di kelas masuk dosen dari Saudi Arabia. Kita pada tanya, "Wahai Syekh, ini masjid dekat rumah saya. Sholatnya gak genah. Sholatnya banyak bid'ahnya. Shopnya renggang-renggang. Sementara ada masjid jauh, jamaahnya tertib. Seisi masjid sudah mengerti sunnah, sholatnya bagus, menyebabkan kita sholat lebih khusyuk. Di mana kami sholat?" Dosen dari Saudi menjawab,
sholatlah di masjid yang jauh, berkumpullah dengan orang-orang yang sudah mengerti sunnah. Dah, dosen selesai, masuk dosen Mesir. Nah, kita kan anak muda penasaran, ini gimana ini jawabannya sama atau tidak. Dosen Mesir ditanya pertanyaan sama, apa jawabannya? Ini masjid, shopnya nggak genah, sholatnya tidak sesuai dengan sunnah. Kamu tinggalkan demi kepuasan hati ingin sholat sesuai dengan sunnah, maka Anda sudah meninggalkan orang-orang ini bodoh sampai mati. Anda dosa. Sholatlah di masjid ini, rubahlah mereka. Jadi memang gaya berpikir dosen Saudi dengan dosen Mesir kadang-kadang beda. Kalau Saudi itu rata-rata hitam putih. Kalau Mesir nanti dulu lihat situasi dan kondisinya. Maka pertanyaan ini saya tidak bisa memberi jawaban. Intinya lebih banyak menimbulkan maslahat yang mana. Kalau di sini sudah banyak, di sana kadang-kadang muadzinnya nggak ada. Kalau tidak ada adzan, orang tidak ada yang datang ke masjid. Kira-kira bagusan mana? Jadi sebenarnya ini tidak ada dalil. Murni melihat maslahat dan madarat. Baik. Insya Allah inilah kajian kita di siang hari ini, di malam hari ini. Kita lanjutkan di pembahasan kitab Al-Kabair di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wassahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.